Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan atau mahasiswa sekalian, mahasiswa yang sebentar lagi akan menempuh ujian akhir semester, yang dalam 2 semester ini hampir-hampir kita dipaksa untuk melaksanakan perkuliahan dengan jarak jauh, ya, dengan kuliah daring. Berbagai metode juga sudah digunakan. Ada yang menggunakan Google Zoom, Google Meet, WA dan sebagainya. Dan ini memang suatu keterpaksaan, karena kita dipaksa untuk mengadopsi hal-hal yang baru berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, pada pertemuan yang terakhir ini, sebelum kita melakukan UAS, saya akan menyampaikan teknik penulisan laporan penelitian. Jadi pada tema ini saya menyentil sedikit tentang apa yang akan Anda kerjakan pada penulisan hasil penelitian Anda nanti atau dalam hal skripsi. Nah, penulisan hasil penelitian itu kan memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah merupakan pertanggungjawaban ilmiah. Jadi ketika seseorang atau peneliti melakukan penelitian, sebagai bentuk tanggung jawabnya dia akan menulis laporan penelitian yang bersifat ilmiah, karena tulisan yang dilakukan atau dikerjakan dalam bentuk laporan penulisan. Yang kedua merupakan pertanggungjawaban administrasi. Jadi kadang peneliti itu melakukan penelitian dibiayai oleh pihak tertentu, maka dia harus melaporkan hasil penelitian kepada pemberi biaya atau pemberi tugas penelitian. Baik tujuan yang pertama maupun kedua, kedua-duanya memang harus dilakukan oleh seorang peneliti agar penelitiannya memberi makna atau bermanfaat kepada orang lain. Dan sebagai dokumen tertulis lengkap tentang proses penelitian. Penelitian dianggap sebagai suatu penelitian ketika penelitian itu sudah dilaporkan, hasilnya sudah diberikan kepada pemberi mandat penelitian, atau jika peneliti itu independen maka publikasi. Nah, jenis laporan penelitian merupakan laporan hasil penelitian ilmiah yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah tertentu. Jadi penelitian merupakan hasil laporan penelitian itu merupakan hasil penelitian ilmiah. Jadi ketika seseorang sudah melakukan penelitian secara ilmiah, maka dia berkewajiban untuk melaporkan hasil penelitian itu. Nah, disusun dengan kaidah-kaidah tertentu. Yang dimaksud kaidah di sini adalah, kalau dalam bahasa jurnal dinamakan gaya selingkung. Jadi suatu ketika mungkin di antara Anda akan ada yang menjadi seorang peneliti, maka Anda harus memahami gaya selingkung di mana Anda akan menuliskan laporan penelitian Anda.
Dan konsumen hasil penelitian adalah masyarakat umum sebagai pembaca, dan sponsor penelitian atau penyandang dananya. Dan masyarakat ilmiah, apa itu masyarakat ilmiah? Masyarakat ilmiah adalah masyarakat yang memiliki pola pikir atau cara berpikir secara ilmiah. Nah, jenis laporan penelitian ada laporan lengkap atau yang disebut monograf, ada artikel ilmiah, ada laporan ringkas atau summary report, dan laporan untuk administrator dan pembuat keputusan. Monograf adalah laporan hasil penelitian yang lengkap yang mencakup proses penelitian secara menyeluruh dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kemudian teknik penulisan harus menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi di setiap tahap analisis, misalnya tentang penggantian, penukaran teknik, atau model yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah menyampaikan kegagalan yang dialami dan atau kendala yang dihadapi. Jadi karena penelitian itu kan tidak selalu sesuai dengan rencana. Jadi pasti ada hal-hal yang terjadi di lapangan yang tiba-tiba terjadi atau tidak sesuai dengan ekspektasi peneliti. Nah, ini hal-hal itu harus disampaikan secara objektif, tidak perlu disembunyikan. Kemudian artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Adalah perasan intisari dari laporan lengkap atau monograf yang disusun lebih padat dan disesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, penelitian sebenarnya UNU juga sudah memiliki regulasi untuk setiap karya ilmiah siswa itu diangkat di jurnal ilmiah, namun karena berbagai hal, kendala yang dihadapi, terutama menyikapi plagiasi, maka hal itu belum bisa dilakukan. Sebenarnya regulasi itu sudah sejak lama digulirkan agar mahasiswa mampu bersaing dalam hal karya ilmiah. Skripsi misalnya, setiap skripsi harus diunggah ke jurnal ilmiah. Nah, ini biasanya kendala yang dihadapi mahasiswa adalah di Turnitin atau di plagiarisme. Kemudian yang terakhir adalah laporan ringkas. Ini yang berikutnya adalah laporan disusun atau ditulis kembali berdasarkan artikel ilmiah atau studi-studi yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan bahasa yang tidak terlalu teknis. Laporan ini hanya memuat temuan-temuan utama saja tanpa menyajikan desain dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Nah, yang terakhir adalah laporan untuk administrator dan pembuat keputusan. Ini adalah laporan yang memuat tentang hal-hal penting dalam pembuatan keputusan oleh pihak pimpinan. Laporan ini tidak perlu dalam bentuk lengkap karena pihak administrator dan pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan itu. Nah, ini ada iklan lewat. Baik, setelah iklan saya lanjutkan persyaratan penulisan. Dimulai dengan sifat jujur dan itikat baik. Jadi setiap penulisan itu yang paling penting itu adalah kejujuran akademik. Ditulis berdasarkan fakta dan data yang nyata. Jadi ya apa adanya, apa yang didapatkan, apa yang ada di lapangan itu yang ditulis. Laporan penelitian tidak menyesatkan. Ini mencari yang sebenarnya, bukan mencari yang sebaiknya. Penampilan atau layout yang menarik, hindari hal-hal yang dapat membingungkan atau mengganggu. Nah, ini penting
karena skripsi itu juga bagian dari penelitian, tugas akhir dalam bentuk penelitian yang dihasilkan kemudian dilanjutkan dengan penulisan karya ilmiah, maka tolong bagian ini diperhatikan. Misalkan Anda meneliti suatu objek penelitian dengan metode kualitatif ataupun kuantitatif, jadi bukan hasil yang positif atau yang signifikan atau pengaruh yang signifikan atau korelasi yang baik yang diharapkan, tapi sebenarnya adalah hasil real gitu, hasil apa adanya yang ada di lapangan, itu yang menjadi dasar untuk Anda menulis gitu. Tidak harus selalu baik, tidak harus selalu positif, tapi apa yang ada di lapangan Anda tulislah, itu yang akan menjadi bahan untuk penulisan laporan. Persiapan penulisan sebelum penulisan adalah review hasil analisis penting atau pengolahan data. Kemudian siapkan tabel-tabel, kesimpulan sementara, kemudian buat kerangka. Nah, kalau kerangka, misalkan nanti, karena pada tahap awal penelitian Anda nanti akan tetap di skripsi Anda, kerangka penelitian mudah. Kalau di UNU saya kira paling mudah. Hanya kita kelemahannya kalau analisa saya itu di kepustakaan, karena sekarang mestinya sudah tidak eranya footnote lagi tapi innote atau Mendeley atau apa, tapi kita masih menggunakan footnote. Ya sudah, karena ini namanya gaya selingkung, itu ya sudah, ikuti saja. Kemudian penulisan laporan, tulis laporan dalam tahapan atau konsep 1, 2 dan seterusnya. Mulai dengan menulis hasil dan kesimpulan. Nah, ini penting. Karena sebenarnya ketika Anda melakukan penelitian, maka hasil itu yang Anda tulis dulu, hasil penelitian. Tentunya setelah Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan dalam penelitian itu. Selesai konsep 1, periksa kesimpulan dan saran apakah sesuai berdasarkan temuan. Kemudian selesai konsep terakhir, periksa laporan final, kelengkapan, overlap itu ya hal-hal yang keluar dari konteks gitu. Di penelitian itu ketelitian, logis, sistematis, layout dan kerapian. Nah, ini pada tahap akhir. Setelah bisa jadi ini nanti kan ada review atau pembimbing, reviewer. Jadi dalam penelitian biasanya penulisan tidak didominasi oleh penulis sendiri, tapi kan ada reviewer. Nah, reviewer atau dalam bahasa kita pembimbing. Nah, ini berperan dalam apa? Menjaga alur laporan penelitian. Contohnya, ini saya ambil contoh di UNU saja, karena nanti karena setiap jurnal atau kampus atau apa pasti memiliki gaya yang masing-masing, yang berbeda-beda. Untuk itu ya saya pilih saja yang di kampus kita. Dalam tanda petik yang nomor 7 itu kita memang untuk skripsi tidak, tapi untuk tesis ya. Ada yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu halaman sebelum inti skripsi itu. Yang pertama judul pasti. Kemudian pengesahan. Pengesahan itu yang nanti akan dikeluarkan oleh kampus. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau ilustrasi atau diagram-diagram, dan yang ketujuh adalah abstrak. Nah, ini untuk skripsi biasanya tidak. Nah, pendahuluan bab 1 juga pendahuluan itu berisi latar belakang masalah. Apa yang menjadi landasan penelitian dengan tema tersebut dilakukan. Mengapa seorang penulis atau seorang peneliti mengambil tema itu? Tentu landasannya berangkat dari
hal yang ilmiah, bukan hanya landasan. Karena saya sangat tertarik dengan penelitian dengan judul ini Pak, misalkan alasannya. Iya, itu bagian dari alasan, tapi tentunya setelah Anda tertarik, mestinya Anda cari referensi ilmiahnya. Oh, ternyata inilah. Kemudian referensi ilmiah tadi Anda simpulkan, kemudian diberi komentar secara pribadi. Nah, seperti itu. Itu latar belakang. Kemudian rumusan masalah atau bisa dikatakan batasan masalah, pembatasan masalah. Hal apa yang menjadi titik atau fokus di penelitian itu? Nah, kalau kuantitatif biasanya berisi pertanyaan atau hal-hal jadi rumusan masalah itu sebenarnya menjelaskan langkah apa yang akan didapatkan dari penelitian ini. Ingin mengetahui apa atau penelitian dengan tema ini dilakukan. Kemudian tujuan. Nah, tujuannya ya menjawab dari rumusan. Hipotesis adalah dugaan awal hasil dari. Jadi dengan melakukan penelitian tema tersebut nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Tapi ini tidak mutlak karena hipotesis. Apalagi dalam penelitian kualitatif hipotesis tidak diperlukan. Kemudian metode. Nah, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode apa? Ini harus jelas. Metode penelitiannya apa? Metode samplingnya apa? Gimana? Cara mendapatkan data seperti apa? Nah, itu sudah harus dijabarkan di bab 1. Kemudian sistematika penulisan. Nah, ini berkaitan dengan laporan. Nanti akan seperti apa laporan dibuat. Nah, bab 2 adalah tinjauan pustaka, atau ini dalam penelitian kuantitatif ya, itu tinjauan pustaka atau kepustakaan dari berisi deskripsi kepustakaan dari variabel-variabel penelitian. Nah, deskripsi fokusnya biasanya terdiri dari 2 variabel. Nah, masing-masing variabel itu akan dideskripsikan berdasarkan apa? Sumber-sumber kepustakaan yang ada di perpustakaan atau di buku. Nah, perpustakaan itu kan sekarang ada IPUS atau perpustakaan elektronik, atau di perpustakaan analog yang ada di kampus kita. Kemudian di bab 3 penyajian data. Nah, berisi gambaran objek penelitian. Jadi misalkan Anda meneliti di suatu sekolah ya, maka Anda harus mendeskripsikan sekolahan itu. Baik letaknya di mana, gedungnya seperti apa, sejarah berdirinya seperti apa. Kemudian data penelitian. Nah, ini penting. Nanti data-data apa saja yang Anda peroleh disajikan di bab 3. Kemudian di bab 4 adalah analisa data penelitian. Analisanya baik analisa tiap variabel maupun analisis dari keseluruhan yang mencakup atau yang menjadi kepenasaran atau apa yang ingin diketahui dari penelitian ini. Nah, analisisnya di bab 4. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan dan saran yang berisi. Nah, kesimpulan dan saran ya berisi kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Jawaban dari rumusan masalah itu. Dan saran. Nah, saran ya seperti biasanya. Hal apa yang menjadi saran mestinya, misalkan itu ke sekolah, ya untuk sekolah setelah dengan dilakukan penelitian dengan hasil seperti ini diharapkan sekolah melakukan apa, atau dengan penelitian ini diharapkan kalau hasilnya baik ya perlu ditingkatkan, kalau kurang nah berarti ada variabel-variabel lain yang mungkin bisa mempengaruhi kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka seperti kita ketahui kalau kita dengan gaya selingkung seperti nanti Anda saksikan di perpustakaan lah, kepustakaan atau penulisan daftar pustaka di UNU seperti apa.
Nah, ini adalah judul. Kriteria judul yang baik adalah dapat dengan ringkas mengidentifikasi masalah yang dilaporkan oleh tulisan, dapat mengidentifikasi tujuan dari penelitian yang dilaporkan dalam laporan, menarik dalam arti dapat mempengaruhi pembaca untuk membaca seluruh laporan. Judul laporan dibatasi. Judul laporan dibatasi jumlah katanya, biasanya maksimum 15 buah kata. Nah, contoh roda sepeda gunung. Nah, ini judul ini cukup pendek namun sama sekali tidak deskriptif. Jadi contohnya seperti ini yang saya buat adalah pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 5 SD Negeri 50 Surakarta tahun pelajaran 2019-2020. Nah, itu adalah contoh judul yang baik dalam penelitian. Contoh ini kuantitatif ya, nanti kalau kualitatif ya ada lagi yang lain tapi saya tidak membuatnya. Misalkan judul kualitatif itu ya analisis pendidikan akhlak menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian dalam kurung studi kasus kitab atau buku apa itu. Nah, abstrak saya kira tidak perlu karena skripsi tidak butuh abstrak di UNU. Secara daftar isinya adalah untuk mengetahui apa yang di dalam buku itu. Nah, penulisannya ya di bab 1 sampai bab 5 yang mengikuti kaidah. Kaidahnya adalah halaman setiap awal bab, misalkan di halamannya di penulisan nomor halaman di bawah, kemudian halaman berikutnya di pojok kanan atas seperti itu. Jadi itu mengikuti gaya selingkung. Nah, ketika Anda nanti menulis untuk jurnal di lembaga lain ya tentu Anda harus belajar lagi gayanya seperti apa yang di tempat baru. Nah, ini hasil pembahasan kesimpulan. Nah, intinya penelitian itu sebenarnya sudah selesai. Hasil laporan hasil penelitian itu yang dibaca itu biasanya kan hanya 4 hal. Alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah atau batasan masalah, tujuan penelitian, kemudian kesimpulan. Intinya itu. Daftar pustaka atau kepustakaan. Nah, saya kira demikian.